Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bang J Ternak, kali ini Bang J ada di kandang ya. Jadi ada kambing Bang J yang sudah beranak ini. Yang kemarin bunting, sudah di video kemarin tuh bunting dia, dan sekarang sudah beranak. Alhamdulillah beranak satu jantan kawan ya. Kali ini Bang J bukan membahas kambing beranaknya, tapi ternyata apa yang disampaikan netizen itu benar juga ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kambing bisa beranak kembar 2 3 itu, kembar 2 atau kembar 3 itu salah satu faktornya itu dari sebab pakan ya. Jadi dulu ada yang bertanya kepada Bang J, Bang, ketika Bang J membahas tentang kambing bisa beranak 3 ya, beranak kembar jantan 2, beranak kembar 3 itu, ada sahabat yang bertanya, gimana Bang, apakah pakan juga mempengaruhi terhadap tingkat jumlah sedikitnya dari kelahiran ya. Ya Bang J ketika itu memang belum mengobservasi atau belum memperhatikan lebih jauh ya. Tapi sekali lagi para sahabat, terutama sahabat netizen, jangan langsung protes kepada Bang J. Wah Bang J itu semua dari Tuhan, semua dari sudah takdir itu. Kita kalau ngomong takdir ya ada tempatnya sendiri kawan ya. Tapi kita di sini kan bicara dulu tentang teori ya. Bang J ini juga dulu pernah mengampu salah satu mata pelajaran tentang yang membahas tauhid ya. Jadi kita tidak usah perdebatkan masalah itu, karena kita di sini kita bicara kambing ya, kita kambing. Tapi kalau kita bicara tentang takdir ya ada tempatnya sendirilah ya. Ya jadi seperti itu. Jadi salah satu yang mempengaruhi ternyata memang setelah Bang J amati itu dari pakan kawan ya, dari pakan. Nah ini dulu kambing Bang J ini biasanya lebih sering dia lahir kembar ya, kembar 2 atau kembar 3 ya, dan juga dikawinkan dengan kambing yang jantannya kembar 3 dulu. Tetapi memang dulu ini pas dikawinkannya ini di musim kemarau kawan ya, karena kebetulan kalau musim kemarau di tempat Bang J itu pakannya itu memang tidak ideal ya, tidak ideal, karena kalau di musim kemarau kita sulit cari pakan, karena Bang J ini tradisional ya, caranya lebih banyak tradisionalnya. Jadi pakan itu kita cari ke lahan ya, sehingga kalau musim kemarau itu pakannya terbatas, sehingga kita tidak bisa memberikan pakan yang ideal. Artinya pakan yang kandungan nutrisinya banyak, memprotein dan segala macamnya kita tidak bisa. Yang penting kalau musim kemarau di tempat Bang J itu kambing bisa bertahan hidup ya, bertahan hidup artinya bisa kenyang lah, tidak terlalu kelaparan, tapi yang untuk kebutuhan nutrisinya memang tidak begitu terpenuhi. Nah ini dulu dikawinkan pas musim itu ya, musim kemarau. Nah sehingga kemungkinan ketika musim kemarau dia nutrisi pakannya juga kurang terpenuhi. Dan dulu ini agak kurus sekali kawan ya. Ini kan baru melahirkan, dia agak kurusan. Tapi ketika musim kemarau ini kurus ya, lebih kurus dari ini. Nah sehingga tidak terpenuhi, dan kemungkinan ketika kawin pun akhirnya mungkin yang jantan juga begitu ya, mungkin kurang semangat atau kurang apa ya, sehingga bisa jadi berpengaruh kepada tingkat kelahiran anaknya atau cempenya ya. Tetapi ya kalau kita diukur dengan rezeki ya sudah, ini rezeki Bang J satu ya satu, sudah tidak bisa dibahas lagi ya. Nah, tapi juga Bang J juga mendapatkan keterangan atau penjelasan dari mantri hewan kawannya. Jadi mantri hewan itu juga pernah bolak-balik mengawinkan di sapi ketika itu ya, sapi di tetangga Bang J itu, dan kebetulan sapinya itu tidak bunting-bunting kawannya, tidak bunting-bunting. Nah setelah Bang J konfirmasi kepada si mantri itu, atau kalau di sini mantri ya, atau mungkin dokter hewan lah, biasanya yang bagian kawin suntik di sini tuh ya, biasanya kebetulan itu mantrinya dari Pasuruan yang dari Purwosari. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya kenapa kok di sini salah satu faktornya kok ini lama atau sulit buntingnya itu ternyata karena juga
ada faktor pakan ya, ada faktor pakan karena di sebelah ya di Kampung Bang yaitu di Desa Sumber Gentong itu ada orang-orang yang di bagian utara itu sekali suntik langsung rata-rata bunting. Nah, kebetulan di tempat tetangga Bang J ini kok lama buntingnya gitu loh. Ternyata menurut penjelasan si Menteri Hewan itu karena pakannya kebetulan memang di tetangga Bang J itu kalau musim kemarau itu istilahnya pakannya untuk pakan bertahan hidup. Lebih banyak pakan kering seperti jerami kering, daun kacang tanah yang sudah kering, artinya kering semua, sehingga menyebabkan kata si menteri hewan itu berpengaruh juga terhadap tingkat kesuburan si sapinya. Makanya sampai berkali-kali disuntik itu, kurang kalau tidak salah sih sudah 2-3 kali disuntiknya itu ya, yang terakhir itu hanya disuntik 2 kali. Disuntik artinya 2 benih yang ditanam ketika itu ya, karena memang permintaan dari si pemilik sapinya biar kabarnya tidak bolak-balik. Sepertinya memang sekarang sudah bunting karena setelah Bang J lihat itu sudah tidak memanggil atau mendatangkan Pak Menteri lagi ya, Pak Menteri lagi. Jadi itu ya salah satu faktor yang menyebabkan atau bukan menyebabkan, salah satu faktor yang bisa mendukung agar kambing bisa beranak kembar 2 atau kembar 3 ya. Oke, semoga bermanfaat info ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.